Halo semuanya, kami akan membawa materi tentang keterampilan dalam belajar. Sebelumnya perkenalkan. Nama saya Deborah Florentina dengan NIM 12033111089. Perkenalkan, nama saya Disati Ananda dengan NIM 12033111005. Perkenalkan, nama saya Muhammad Padisa Putra. NIM saya 12033111010. Perkenalkan, nama saya Miftahul Janah Manurung dengan NIM 12033311091. Nah, di video kali ini saya dan teman-teman akan memberikan solusi dan tips untuk teman-teman semua dalam meningkatkan keterampilan belajar. Jadi sebelum saya memberikan tipsnya, ada baiknya teman-teman harus mengetahui apa sih keterampilan belajar. Keterampilan belajar dapat diartikan sebagai seperangkat sistem, metode, dan teknik yang baik dalam usaha menguasai materi pengetahuan yang disampaikan guru secara tangkas, efektif, dan efisien. Lalu, apa sih pentingnya keterampilan belajar? Keterampilan belajar itu penting karena keterampilan belajar perlu dikuasai siswa karena belajar merupakan kegiatan yang mempunyai tujuan. Adapun tujuan belajar menurut Wahono pada tahun 1998 adalah untuk memperoleh pengetahuan, kecakapan, pengalaman, dan sikap yang diperlukan untuk kesuksesan hidup. Jadi, kita sebagai siswa juga harus mengetahui keterampilan belajar. Dengan adanya keterampilan belajar, kita lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya. Dampak baik dan buruk dari meningkatkan keterampilan belajar. Dampak baiknya ialah menciptakan suasana belajar yang nyaman, misalnya keadaan kelas harus bersih dan membuat warna kelas yang banyak disukai oleh siswa. Bisa saja menambahkan perpustakaan mini di ujung dinding kelas, atau belajar bersama teman. Misalnya mengalami kesulitan belajar, maka ajaklah teman yang telah memahami pelajaran tersebut yang berdiskusi. Dampak buruknya ialah terlalu mengandalkan teman. Seorang siswa malas belajar karena memiliki teman yang lebih pintar darinya untuk diandalkan, baik untuk mengerjakan PR maupun saat mengerjakan soal. Terutama pada saat ujian berlangsung, siswa berusaha meminta contekan pada siswa yang lebih pintar. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang tips meningkatkan keterampilan belajar. Nah, yang pertama itu kita siapkan tempat belajar yang ideal. Tempat belajar yang ideal merupakan aspek yang sangat penting agar selama proses belajar kita tidak teralihkan oleh hal apapun yang dapat mengganggu kita saat belajar. Nah, usahakan kita mempersiapkan tempat yang dengan cukup penerangan, tempat yang bersih dan rapi, dan jauh dari keramaian. Yang kedua, biasakan makan sebelum belajar. Belajar saat perut lapar tentu akan menyulitkan konsentrasi. Nah, yang ketiga, lengkapi kebutuhan belajar. Sebelum memulai proses belajar, kita dapat mempersiapkan alat-alat yang kita butuhkan saat belajar. Contohnya yang pertama pensil, pulpen, penghapus, handphone untuk belajar, dan lain-lain. Nah, yang keempat, hindari pengalihan perhatian. Selama proses belajar, seringkali siswa mendapatkan pengalihan perhatian. Nah, seperti saat kita belajar di depan televisi dan mendengarkan musik yang sangat keras. Nah, kita dapat mendengarkan musik saat belajar, tetapi mendengarkan musik yang klasik. Nah, selanjutnya yang kelima, fokus pada pelajaran yang membutuhkan lebih banyak perhatian. Nah, kita dapat memulai pembelajaran itu dengan mengerjakan soal-soal yang kita anggap lebih sulit dari pelajaran lainnya. Nah, itu dapat mempertahankan konsentrasi kita. Yang keenam, manfaatkan teknik menghafal informasi yang efektif. Nah, contohnya kita dapat mencatat hal-hal penting saat kita membaca. Nah, dengan mencatat rumus ataupun kosakata yang penting, kita dapat mencatat informasi penting tersebut di dalam kertas kecil atau kartu kecil, karena di kertas itu kita hanya bisa
menulis poin-poin pentingnya dan kita dapat lebih mudah lagi mengingatnya. Yang ketujuh, tingkatkan keterampilan membaca. Membaca berulang-ulang akan meningkatkan kemampuan mengingat. Ingat, bisa karena biasa. Untuk itu, biasakan untuk mengulang dan mendengar membaca agar dapat mudah kita mengingat pembelajaran tersebut. Nah, yang kedelapan, istirahat yang cukup. Biasakan untuk memiliki tidur yang cukup. Nah, sebab jika kita kurang tidur, maka itu akan mempengaruhi konsentrasi kita saat belajar. Nah, yang kesembilan, lakukan peregangan otot. Merasa penat atau capek saat belajar, itu kita tidak boleh membiarkannya karena dapat mempengaruhi kesehatan kita juga. Jadi kita harus melakukan peregangan di saat sela-sela pembelajaran. Nah, peregangan otot waktu-waktu tertentu saat proses belajar. Yang ke-10, yaitu jangan malu untuk bertanya. Nah, saat mendapatkan kesulitan selama proses belajar, jangan sungkan atau malu untuk bertanya, baik itu guru atau orang tua. Ingat, bertanya itu penting juga untuk kita mendapatkan informasi yang jauh lebih banyak lagi. Kemudian selanjutnya, peranan orang tua dan guru dalam meningkatkan keterampilan belajar anak. Yang pertama, peranan guru dalam meningkatkan keterampilan belajar anak, yaitu yang pertama, gunakan metode dan kegiatan yang beragam. Melakukan hal yang sama secara terus-menerus bisa menimbulkan kebosanan dan menurunkan keterampilan belajar siswa. Siswa yang bosan cenderung akan mengganggu keterampilan belajar. Variasi akan membuat siswa tetap konsentrasi dan termotivasi. Kemudian yang kedua, jadikan siswa peserta aktif. Pada usia muda sebaiknya diisi dengan melakukan kegiatan, berkreasi, menulis, berpetualang, mendesain, menciptakan sesuatu, dan menyelesaikan suatu masalah. Jangan jadikan siswa peserta pasif di kelas karena dapat menurunkan keterampilan dan minat dan mengurangi rasa keingintahuannya. Kemudian yang ketiga, buatlah tugas yang menantang namun realistis dan sesuai. Kemudian yang keempat, ciptakan suasana kelas yang kondusif. Kelas yang aman, tidak mendikte dan cenderung mendukung siswa untuk berusaha dan belajar sesuai minatnya akan menumbuhkan keterampilan belajar siswa. Kemudian yang kelima, berikan tugas secara profesional. Jangan hanya berorientasi pada nilai dan coba penekanan pada penugasan materi. Segala tugas di kelas dan pekerjaan rumah tidak selalu bisa disetarakan dengan nilai. Hal tersebut dapat menurunkan semangat siswa dan menurunkan keterampilan pada diri siswa sendiri. Kemudian yang kedua, peranan orang tua dalam meningkatkan keterampilan belajar siswa. Orang tua memegang peranan yang amat penting untuk meningkatkan keterampilan dan prestasi anak. Tanpa dorongan dan motivasi orang tua, maka perkembangan keterampilan belajar sang anak akan mengalami hambatan dan menurun. Ada banyak peranan orang tua yang dapat dikembangkan dalam upaya meningkatkan prestasi belajar anaknya. Antara lain, yang pertama itu menyediakan fasilitas belajar yang memadai. Fasilitas belajar dapat berupa meja belajar, tempat atau kamar belajar, lampu belajar, dan suasana belajar yang nyaman. Kemudian yang kedua, membelikan buku dan alat tulis. Buku merupakan salah satu sumber belajar dan masih banyak lagi sumber belajar selain buku. Semakin banyak sumber belajar yang dapat diakses oleh anak, semakin baik bagi anak untuk memperkaya pengetahuan alam dan meningkatkan keterampilan anak. Nah, kemudian yang ketiga, memberitahu bagaimana mengatur jadwal kegiatan belajar. Belajar di rumah merupakan kebiasaan yang perlu ditanamkan pada anak. Orang tua dapat membantu anak membuat jadwal belajar secara teratur dan terencana. Setelah jadwal tersusun, orang tua harus mengawasi dan mendampingi anaknya belajar serta menciptakan kondisi belajar yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian yang keempat, menandatangani buku PR.
Sebagai wujud perhatian yang tepat, orang tua harus menandatangani buku PR anaknya. Dengan demikian, orang tua dapat mengetahui tingkat perkembangan kemampuan akademik anaknya dan perkembangan kemajuan belajar anaknya, dan juga keterampilan belajar anaknya. Dalam proses belajar mengajar tersebut di sekolah, guru memegang peranan yang penting dalam upaya mendidik, mengajar, melatih, membimbing, serta mengarahkan anak atau peserta didik. Namun, ketika anak berada di rumah, peran orang tua sangatlah penting dalam berupaya membantu meningkatkan keterampilan belajar anaknya. Jadi, keterampilan belajar seorang anak bukanlah semata tanggung jawab seorang guru. Orang tua juga punya kontribusi besar dalam menopang keterampilan belajar anaknya. Sekian materi dari kami, semoga membantu dan bermanfaat.